warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah sholat. Kalau kita pas baca Fatihah, terus kita nguap, itu berhenti apa diteruskan? Atau bersin? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan. Biasanya orang titip pertanyaan. Monggo itu nih. Ini. Ayo. Iya. Apunten nambahi pertanyaan, mungkin pertanyaan ini sudah ditanyakan pada sebelumnya, yaitu masalah tato yang sering dipakai Amit, masalah tato di alis untuk ibu-ibu atau mbak. Karena saya pernah melihat, bukan sulam alis, ini tato. Mungkin untuk praktis kalau gawe alis bener ada, saya pernah melihat langsung tato. Apakah itu memang males gawe alis balik-balik nggak speaker? Iya. Atau mempercantik diri pasang tai lalat dengan tato. Nah, mungkin di sebelah sini atau tai lalat palsu. Tai lalat palsu. Bukan betok palsu. Saya kurang gede ya. Dos kena. Maka yang akan kalau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya menguap atau bersin ketika tengah-tengah membaca Fatihah dalam keadaan sholat. Nah, yang perlu diperhatikan pertama dalam menguap atau bersin itu ketika sholat jangan sampai ketika menguap atau bersin mengeluarkan sampai 2 huruf atau 1 huruf yang mempunyai makna. Misal nguape ketika sholat niku nguape ayam goreng misal. Nah niki empuk. Niki saged membatalkan sholat. Atau di situ bersin mengeluarkan 1 huruf yang menurut orang Arab 1 huruf ini memiliki makna. Misal qi. Nah itu qi 1 huruf qaf ya, qi itu memiliki makna yang artinya diamlah. Nah, ketika bersin atau menguap itu mengeluarkan 1 huruf yang bermakna atau 2 huruf, maka ini bisa membatalkan sholat. Itu sisi menguapnya saja. Lah seandainya kalau menguap atau bersin tidak sampai mengeluarkan huruf, maka ketika sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Namun ketika tengah-tengah membaca Fatihah itu dilihat jarak antara samian menguap dengan bersin itu memotong antara 1 ayat Fatihah dengan ayat yang lain itu kira-kira lama nopo boten. Lek panci kira-kira lama, maka kita ada kewajiban untuk mengulangi baca Fatihah mulai awal, mulai bismillahirrahmanirrahim. Tapi seandainya sebentar, cukup meneruskan ayat yang dibaca. Dan ketika menguap betul usah dipaksa untuk membaca terusannya ayat. Betul usah. Tapi temriku nggih tetep mandek. Seandainya kira-kira nunggu mandeki suwi krana angope saking dawane nggih, maka nanti baca Fatihah dimulai dari awal malih, dari bismillah malih. Kemudian untuk pertanyaan dari Bapak Abu Bakar kaitannya dengan tato alis. Untuk tato sendiri, tato itu adalah tinta yang dimasukkan ke dalam kulit. Niku tato nggih. Untuk tato. Terus biasanya lek tiang jaler niku teng tangan ataupun teng lengan ataupun teng badannya itu lek ditato itu memasukkan tinta ke dalam kulit. Nah, kalau hukum nato itu hukumnya haram. Cuma kalau tanya tentang masalah wudhu, itu wudhunya sah. Kenapa? Karena tinta yang ada dalam tato itu masuk ke dalam kulit. Sedangkan kewajiban kita ketika wudhu adalah membasuh atau mengusap yang mana basuhan atau airnya itu sampai ke luar kulit, bukan kulit bagian dalam. Lah tato itu memasukkan tinta ke dalamnya. Paham ya? Jadi
bagian luarnya gak masalah, artinya ketika wudhu, wudhunya tetap sah. Nah, tapi oleh hukum nato sendiri itu hukumnya haram. Apalagi tadi seperti kasusnya wanita yang di situ nato alis misal, ini termasuk taghyirul khalqi, termasuk merubah penciptaan. Apalagi sing ngono pengin manis ditambahi andeng-andeng misalnya, tapi andeng-andeng palsu. Betul. Dados masalah wudhunya karena tato itu tinta yang dimasukkan ke dalam kulit boten ngefek teng wudhuke, cuma hukum menatonya sendiri itu haram. Terlebih lagi ketika tujuan menatonya itu adalah untuk merubah penciptaan, maka tambah haramnya, double haramnya. Natone dhewe pun haram, tujuan untuk merubah penciptaan niku nggih haram. Karena alisnya tipis pingin kandel dikei tato ben ketok kan. Lah niki termasuk merubah penciptaan, taghyirul khalqi Islam. Mungkin wonten Monggo.